Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu karakter yang memudar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 9, ayat pertama sampai dengan ketiga. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abil bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Awal perjalanan hidup Saul, Raja Israel, yang pertama itu sungguh menarik. Saul adalah seorang anak dari keluarga yang cukup kaya, seorang yang berada. Bahkan King James Bible menyebutnya ayah Saul sebagai a mighty man of power. Dalam rencana Tuhan, tiba-tiba keledai keluarga hilang. Kemudian anak orang kaya itu diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi mencari keledai tersebut bersama dengan seorang bujangnya. Bukan hanya anak orang kaya, Saul juga ternyata anak yang taat dan dengar-dengaran terhadap orang tua. Saul bukan anak manja, Saul anak muda yang berkarakter luhur, sekalipun dia kaya raya. Bukan hanya itu, Saul adalah pribadi yang penuh rasa hormat terhadap Tuhan dan hamba Tuhan. Ketika bujangnya mengajak dia untuk menemui hambanya, Samuel, Saul enggan sebab dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan sebagai persembahan. 1 Samuel 9 ayat yang ke-7, jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Sederhana, tapi itu bukti rasa hormat yang ada pada hati Saul yang muda itu. Saul juga seorang yang sangat rendah hati ketika bertemu dengan Samuel, dan setelah Samuel menyatakan beberapa hal kepada Saul, responnya demikian. 1 Samuel 9 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Jadi Saul adalah seorang anak muda kaya raya, taat dan penurut terhadap orang tua, penuh hormat, dan bahkan sangat rendah hati. Bukankah itu satu kombinasi yang jitu dan sangat luhur untuk berhasil menggenapi semua rencana Tuhan? Siapa yang tidak suka memiliki anak atau mantu yang demikian? Namun semua kita tahu akhir hidup Saul. Setelah dia menjadi raja atas Israel, dia menjadi pribadi yang berbeda. Saul menolak untuk taat demi mendapatkan ternak dan penghargaan
atas keberhasilannya menundukkan Amalek. Saul memilih untuk unjuk gigi terhadap Samuel, orang yang telah mengurapinya menjadi raja, tidak lagi tunduk dan hormat kepadanya. Saul menjadi pribadi yang gusar, kesetanan dan angkuh, tidak lagi seperti dahulu yang lembut dan rendah hati. Kenapa bisa demikian? Karakter bisa berubah begitu jauh, memudar karena silaunya kondisi yang dialami oleh manusia. Saudaraku, seringkali kita menemukan kekayaan bisa merubah karakter manusia. Posisi seperti yang dialami Saul bisa merubah karakter manusia. Bukankah sudah terlalu banyak contoh yang kita telah saksikan? Orang-orang sederhana dan berbudi baik setelah menerima jabatan tinggi di pemerintahan atau di perusahaan, karakternya mulai memudar. Sama seperti karakter bisa dibangun, karakter juga bisa memudar. Belajarlah untuk tekun dan takut akan Tuhan. Milikilah pembapaan yang benar agar kita selalu terpelihara. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku terus seperti anak yang selalu mau diajar oleh bapaknya, supaya karakterku bertumbuh dan bukan memudar. Amin. Jesus loves you, and so do I.